Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami hormati. Hal pertama yang harus dilakukan seorang hamba dalam menyikapi hidup ini adalah bersyukur, bersyukur dan terus bersyukur. Tidak ada penderitaan yang abadi dan tidak ada pula kebahagiaan yang abadi kecuali bagi orang-orang yang bersyukur. Maka selamanya mereka akan merasakan kebahagiaan. Orang bijak mengatakan bahwa orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Maka tersenyumlah walau belum gajian, tersenyumlah walau banyak hutang, dan teruslah tersenyum dalam menjalani problema kehidupan. Karena tersenyum adalah simbol optimisme seorang insan dalam menjalani takdir dari Sang Maha Pencipta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan, junjungan alam yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai bacaan sekaligus petunjuk kehidupan. Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan menjadikan beliau sebagai teladan, menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang istimewa ini, izinkanlah kami menyampaikan materi Islami yang berjudul Membangun Generasi Qur'ani yang Kuat dan Amanah. Rekan muda sekalian, tahukah Anda apa itu generasi Qur'ani? Baiklah, kami akan menjawabnya. Generasi Qur'ani ialah generasi yang meyakini kebenaran Al-Quran, membaca, menghafal, serta memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung di dalamnya. Rekan muda sekalian, kita ini adalah generasi harapan bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung kepada pemudanya hari ini. Jika pemudanya hari ini lemah, loyo, letoy, bahkan jauh dari pemahaman Al-Quran, maka bisa dipastikan bangsa kita ini akan hancur dan akan dikuasai oleh bangsa lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka untuk menyelamatkan bangsa kita ini dari kehancuran, kita sebagai generasi harapan bangsa, marilah sama-sama masuk ke dalam gerbong generasi Qur'ani, generasi yang meyakini Al-Quran sebagai Al-Huda atau petunjuk. Sebagaimana Allah berfirman
yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua di surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Rekan muda sekalian, dalam tafsir At-Tabari dijelaskan tentang kedua tafsir ayat tersebut. Dalam menjelaskan ayat ini, Abdullah bin Abbas berkata bahwa Allah menjamin kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya, bahwa mereka tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, untuk bisa menjadi generasi Quran yang kuat dan amanah, paling tidak ada 4 hal yang harus
membaca Al-Quran. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, tentunya kita harus terus belajar dan terus belajar. Jika kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka kewajiban kita mengajarkan kepada orang lain agar mereka juga bisa membaca Al-Quran. Nah, orang-orang inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai manusia terbaik, sebagaimana sabdanya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kedua, untuk bisa menjadi generasi Quran yang kuat dan amanah, maka kita harus dapat menerjemahkan Al-Quran. Rekan muda sekalian, kita mengetahui bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Tentunya kita membutuhkan ilmu bahasa Arab untuk dapat menerjemahkannya. Jika kita tidak bisa berbahasa Arab, berusahalah untuk mempelajarinya. Jika kita tidak bisa juga, selain membaca Al-Quran, kita juga harus selalu membaca terjemahannya. Paling tidak dengan begitu kita mengetahui makna dari bacaan yang kita baca. Ketiga, untuk bisa menjadi generasi Quran yang kuat dan amanah, kita harus memahami isi kandungan Al-Quran. Rekan muda sekalian, kita harus tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Di dalamnya memuat tentang ibadah, muamalah, sosial, politik, ekonomi, akhlak dan sejarah. Bahkan semua hajat manusia telah diatur di dalam Al-Quran. Sebagai hambanya yang bertakwa, tidak ada kata lain selain menyatakan siap untuk menjalankan perintah dan selalu berhati-hati agar tidak sampai melanggar larangannya. Keempat, untuk bisa menjadi generasi Quran yang kuat dan amanah, kita harus dapat mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Rekan muda sekalian, poin pertama sampai ketiga itu adalah teori. Sungguh teori tidak akan berfungsi jika tidak dibarengi dengan praktek. Kita bisa membaca Al-Quran, mampu menerjemahkannya, memahami isi kandungannya, tapi kalau kita tidak bisa mengimplementasikan Al-Quran ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka perilaku tersebutlah yang akan mendatangkan kebencian serta kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan kuat, kita juga akan amanah apabila di dalam hidup ini kita mentaati Allah dengan mempedomani firman-firman-Nya dan mentaati Rasulullah dengan mempedomani sunnah-sunnahnya. Jika itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, maka segala urusan kita di dunia ini akan berkesudahan dengan baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang akan dibacakan oleh ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul.
dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka ketahuilah, jika kamu berbeda tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Rekan muda sekalian yang dirahmati Allah, dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa untuk bisa menjadi generasi Qur'ani yang kuat dan amanah, paling tidak ada 4 hal yang harus ada di dalam diri kita, yaitu bisa membaca Al-Quran, mampu menerjemahkannya, memahami isi kandungannya, dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah uraian yang dapat kami sampaikan, tidak banyak yang dapat kami utarakan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan dalam penyajian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.